Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan mencoba untuk berbagi tentang salah satu jenis baut yang namanya baut seng ya. Mungkin sebagian daripada Anda ada yang sudah pernah melihat atau sudah tahu tentang jenis baut ini, tapi mungkin ada juga sebagian yang masih belum tahu seperti apa baut seng itu. Oke, langsung aja ya kita lihat barangnya seperti apa. Nah, seperti ini ya yang namanya baut seng itu. Jadi baut seng ini ada beberapa ukuran panjang yang tersedia ya di pasaran sini. Jadi yang paling pendek itu ukurannya itu setengah in. Kebetulan yang saya pegang ini, yang di tangan kanan saya ini ukurannya, kalau nggak salah ukurannya ini 16 mili. 16 mili itu berapa? 5 per 8 ya. Jadi di bawahnya ini ada lagi yang lebih pendek lagi, ukuran setengah. Kemudian yang paling panjang itu biasanya yang tersedia di pasaran itu adalah 3 in. Nah, untuk baut seng ini itu dia ukuran badannya maupun besar badan maupun panjang ini gunakan ukurannya itu adalah inci ya, bukan mili. Untuk Anda yang mungkin masih agak kagok atau belum terlalu eh, mengenal ukuran inci, itu saya pernah membuat satu video atau beberapa video yang lain yang membahas soal baut inci dan konversi derajat inci. Silahkan eh, dilihat linknya di video yang di bawah ini, sudah saya sebutkan di situ. Jadi untuk Anda yang ingin lebih tahu tentang baut inci dan konversi tentang derajat inci ke derajat mili itu bisa dilihat di situ ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk spesifikasi ukurannya untuk baut seng ini itu dia hanya tersedia dalam ukuran inci ya, bukan bukan mili. Untuk besar badannya sendiri ya, diameternya ini, besarnya ini ya, itu dia hanya tersedia satu ukuran, yaitu ukuran seperempat inci gitu. Ukuran seperempat inci ini kalau ekivalennya ke mili itu sekitar 6 mili ya, atau kurang lebih sebesar baut 10 gitu ya, M6 gitu. Nah, untuk panjangnya tadi dari setengah in yang tersedia sampai dengan 3 in. 3 in itu berarti sekitar 7,5 cm ya, gitu. Jadi seperti ini bentuknya ya untuk baut seng itu. Kemudian baut seng ini sepintas kalau kita lihat itu mirip dengan baut JT. Nah, yang di tangan kanan saya ini baut JT ya. Untuk baut JT ini saya juga sudah pernah buat videonya sebelumnya ya. Silahkan linknya sudah saya cantumkan di deskripsi yang ingin tahu tentang baut JT ya, Jakarta Timur gitu ya. JT ini bisa dilihat di situ. Nah, ini kalau dilihat sepintas ya, antara baut seng yang di kiri saya dengan baut JT yang di kanan saya ini mirip. Bedanya adalah kalau baut JT itu kepalanya ini adalah obengnya itu plus, sedangkan baut seng ini kepalanya itu obeng minus ya, obeng minus. Kalau dari bentuk kepalanya tuh mirip, sangat mirip gitu ya, hampir sama seperti ini, jadi seperti payung gitu bentuknya. Nah, kemudian oke, ini saya singkirkan saja dulu baut JT-nya biar nanti kita konsen ke baut seng ini aja. Tadi dari ukuran sudah saya sebutkan, kemudian dari bentuknya sudah kita lihat sama-sama, kemudian juga perbandingan dengan baut JT yang mirip dengan dia juga sudah saya sudah saya tunjukkan. Nah, kemudian dari bahan, kalau mungkin Anda bertanya bahannya apa aja sih yang ada untuk atau yang tersedia untuk jenis baut seng ini. Nah, untuk bahan dia hanya juga cuma satu macam aja, yaitu bahannya cuma ada besi ya. Jadi dia nggak ada stainless, nggak ada baja atau yang lainnya, dia cuma besi dan finishingnya adalah galvanis ya. Jadi kayak baut
kayak baut putih gitu ya. Jadi finishingnya dia adalah galvanis. Jadi untuk bahan dia hanya ada satu macam aja, besi dengan finishing galvanis. Kemudian dari sisi ukuran dia ada di apa namanya, dia hanya tersedia dalam ukuran inci ya. Untuk badannya itu adalah 1/4, cuma satu ukuran juga, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil ya. Jadi cuma satu ukuran untuk badannya, yaitu 1/4. Kemudian kalau untuk panjangnya dari panjang setengah sampai dengan panjang 3 in. Panjang setengah itu kurang lebih 12,5 mili ya kalau milinya. Kemudian kalau panjang 3 in itu kurang lebih sekitar 7,5 cm. Oke. Nah, untuk baut seng ini sendiri, ini biasanya kalau kita beli itu sudah dilengkapi atau sudah berikut murnya. Coba sebentar saya ambilkan murnya, tadi saya lupa bawa murnya. Nah ini ya, ini murnya yang biasanya melengkapi baut seng. Memang umurnya ini agak unik karena dia bentuknya kotak seperti ini gitu ya. Nah, kemudian dia seperti biasa ya, ini seperti ini. Nah jadi dia sudah seperti ini. Kalau misalnya kita beli itu ya tidak dipasangkan seperti ini, tapi cuma maksudnya dalam satu dus itu sudah ada baut dan sudah ada murnya. Untuk murnya itu dia bentuknya kotak seperti ini ya. Yang jelas ukurannya sama 1/4 ya, karena kalau enggak kan nggak mungkin masuk gitu. Oke, nah khusus untuk mur kotak 1/4 ini kalau untuk murnya sendiri ini penggunaannya juga selain digunakan untuk pasangan dari baut seng juga umum ya, artinya bisa digunakan untuk apa namanya, bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Banyak yang menggunakan mur jenis kotak 1/4 ini untuk digunakan di pembuatan tropi atau piala atau apa gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa di antara kita atau di antara teman-teman yang menyebut mur kotak ukuran 1/4 ini mur piala gitu ya. Saya juga ada beberapa pembeli yang menanyakan seperti itu, ada mur piala seperti apa? Saya bilang, ternyata setelah ditunjukkan gambarnya, oh itu ternyata mur kotak 1/4 yang sebenarnya adalah pasangan dari baut seng. Oke, saya rasa ya, itu aja ya yang bisa saya jelaskan di sini. Jadi kita udah sama-sama lihat bentuknya baut seng itu seperti apa, ukurannya tuh yang ada seperti apa, kemudian bahannya yang ada juga apa-apa saja. Oke, kita kembali lagi ke video yang tadi. Nah itu tadi ya, kita sudah sama-sama lihat seperti apa baut seng itu, dan kemudian spesifikasinya seperti apa, bahannya apa, dan ukurannya seperti apa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan isi dari video ini ada manfaatnya untuk Anda, dan saya ucapkan terima kasih semua pada Anda yang sudah subscribe di channel saya dan membantu saya untuk bisa membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.